Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Creative Learning. Hai, apa kabar? Ketemu lagi ya. Oh, nggak kerasa kita sekarang sudah ada di bulan Muharram. Selamat Tahun Baru Islam buat yang merayakan dan jangan lupa udah pada puasa sunnah belum nih? Karena puasa sunnah yang paling utama adalah pada bulan Muharram gitu ya. Karena di sini adalah bulan-bulan para nabi memenangkan dakwahnya gitu ya dalam uh, mengemban perintah Allah. Oke, kembali lagi ke topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang teknik tegangan tinggi. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi dari salah satu kampus swasta di Kota Bandung yang telah mengirimkan soalnya kepada saya. Ada 4 topik yang akan kita bahas pada sesi ini, yaitu teknik tegangan tinggi. Nah, nanti kita akan ada beberapa video yang lain ya. Ini kemudian untuk part pertama mungkin akan ada sekitar 8 video yang akan saya upload tentang teknik tegangan tinggi. Nah, untuk video yang pertama ini kita akan membahas tentang teknik tegangan tinggi dan bagaimanakah cara mengukur tegangan tinggi bolak-baliknya. Oke. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan dulu tentang ini tegangan tinggi itu apa gitu ya. Nah, tegangan tinggi itu sebenarnya adalah seperti ini. Nah, tegangan tinggi itu sebenarnya kita belajar tentang apa sih tegangan tinggi itu? Nah, tegangan tinggi itu, nah ini di sini ada istilah corona gitu ya. Nah, corona itu bukan virus yang sedang mewabah saat ini gitu, tapi transmisi tegangan tinggi itu eh, apa saja sih yang kita lakukan agar proses pendistribusian dari pembangkit sampai ke distribusi atau sampai ke pelanggan itu aman, biayanya murah dan efisien gitu ya. Jadi nyampe dengan tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi yang tinggi gitu. Nah, hal-hal yang menjadi permasalahan dalam tegangan tinggi itu adalah yang pertama mungkin dari segi transmisinya dulu ya. Nah, itu ada yang nanti menimbulkan corona, menuntut isolasi peralatan gitu ya. Dia akan menimbulkan tegangan tinggi surja atau surja hujung gitu ya, tegangan lebih ya, over voltage gitu. Kemudian menara transmisi yang harus tinggi gitu karena kan kalau tegangannya besar nanti akan ada efek medan elektromagnetik di bawah eh, kawat-kawat itu di bawah apa ya transmisi jaringan sambungan udara tegangan ekstra tinggi seperti itu. Nah, kemudian corona pada saluran transmisi itu menimbulkan rugi-rugi daya, kemudian menimbulkan gangguan saluran, terutama untuk saluran komunikasi gitu ya. Kemudian isolasi pada saluran transmisi gardu induk itu kita harus mempelajari banyak hal, terutama material-material apa yang cocok gitu ya untuk membuat sebuah sistem ini menjadi lebih efisien gitu. Efisien tuh barangnya nyampe tapi dengan harga yang murah. Nah, ini sebenarnya material-materialnya itu yang harus dipelajari itu tidak hanya masalah listrik saja tapi juga nanti belajar tentang material listrik gitu ya. Kemudian tegangan lebih, nah itu yaitu untuk mengkompensasi tegangan lebih itu apa gitu. Misalkan nanti over voltage dipasang apa gitu ya, kapasitor bengkah atau yang lainnya gitu. Nah, kemudian apa saja sih yang harus dipelajari di sini? Nah, kalau mungkin nanti di sini ya, menara transmisi yang tinggi itu nanti kemungkinan tegangan bisa berpetir gitu ya, cukup besar juga gitu. Nah, kemudian menara yang harus kokoh ini nanti perlindungan terhadap sambaran petir gitu. Nah, studi tekniknya gimana sih? Bagaimana mengurangi efek corona? Bagaimana dana isolasinya rendah? Bagaimana mengurangi ini menjadi topik penelitian yang kemungkinan cukup menarik untuk bahan diskusi kita gitu ya, diskusi yang lebih lanjut kalau kalian memang tertarik untuk tugas akhir atau kerja praktek pada bidang teknik tegangan tinggi. Nah, yang kemudian berikutnya adalah ya ini, mengurangi harga itu seperti apa? Nah, mengurangi harga ini bukan terus berarti kita mengurangi kualitas ya, tapi uh, dengan harga yang sesuai dengan tujuan yang ingin diperoleh gitu. Jadi kalau kita kepengen dia aman, ya kita harus memperhatikan aspek-aspek keamanannya, kemudian mencari materialnya yang paling terjangkau gitu ya, sehingga menghasilkan harga yang murah gitu. Tapi tidak mengurangi tingkat keamanannya. Nah, ini yang menjadi bahan isolasi ekonomis. Kemudian, nah ini sebenarnya untuk mata kuliah ini selain kita mempelajari teknik tegangan tinggi, saya harapkan kalian
sudah mengambil mata kuliah media elektromagnetik gitu ya. Karena media elektromagnetik itu merupakan dasar dari teknik tegangan tinggi, terutama untuk proses transmisinya gitu ya. Dan uh, hukum Gauss gitu ya. Walaupun juga ini di fisika dasar 2 sudah diajarkan, tapi menurut saya kalau fisika dasar 2 itu kan masih dasar banget gitu ya. Ini akan lebih nendang atau lebih dapat kalau kalian belajar tentang medan elektromagnetik gitu. Terutama di listrik statis dan listrik statisnya dulu ya. Nah, nanti itu kan ada bahan isolasi, bahan untuk bahan yang mungkin nanti kalau dia tegangannya segini, arus yang bisa dilewatkan segini, efeknya nanti segini gitu ya. Nanti itu kalian bisa sedikit paling tidak kalian pahamlah apa yang dibicarakan pada topik mata kuliah yang di sini. Nah, intinya adalah nih mengurangi pemakaian isolasi, mengurangi beban elektrik gitu ya. Kemudian menata distribusi, kemudian yang terakhir adalah basic yang kuat tentang teori medan, nah medan elektromagnetik kan ya, yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian nah ini yang juga bisa kalian pahami gitu. Apa sih yang harus kita pelajari? Nah, ternyata uh, untuk tegangan lebih ini apa yang dilakukan gitu ya, faktor yang menimbulkan terjadinya surja hubung, desainnya seperti apa, metode yang aman dan ekonomis gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian nah di sini menjamin sistemnya harus handal ya, keandalan ya. Kalau kita kemarin kalau kita belajar probabilitas statistika itu kan sistem yang andal, salah satunya nanti pengimplementasinya di sini gitu. Oke, mungkin awalnya cukup sampai di sini dulu. Nah, kita akan bahas selanjutnya di pembahasan soal ya.